Qinmu, padahal jelas kita adalah pasangan yang serasi. Mengapa kamu bersikeras ingin bersama wanita fana ini? Kak, kamu pernah bilang bahwa aku adalah yang terpenting di hatimu. Semua salah wanita fana ini, dia berani merayumu. Qinmu, Nanji, Lupakan aku dan hiduplah. Nanji, Nanji. Tidak, kakak. Akzi, dengan jantung naga ini aku menjagamu bereinkarnasi. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menemukanmu untuk melanjutkan takdir kita. Qinmu, aku menggunakan semua kekuatan kultivasiku untuk mengutukmu. Sepanjang hidupmu tanpa hati dan tanpa perasaan, melupakan orang yang dicintai. Jika bukan kamu yang mati, maka dialah yang akan binasa. Ribuan tahun berlalu, kehilangan jantung naga membuatku telah melupakan masa lalu berjalan sendirian di dunia ini. Aku hanya tahu bahwa dalam batas waktu 1000 tahun, jika aku tidak bisa mendapatkan kembali jantung naga itu, aku akan hancur lebur. Secara naluriah, aku selalu merasa wanita yang mengambil jantung naga dariku ada di dekatku. Mengapa aku yang tanpa hati justru merasa sakit? Hatiku sebenarnya ada di mana? Nanzi, kamu bermimpi buruk lagi. Mimpi apa? Aku tidak ingat dengan jelas. Hanya saja tiba-tiba aku merasa sangat sedih. Nanzi, apakah kita benar-benar harus pergi? Adik laki-laki saya sedang terbaring di ranjang rumah sakit, menunggu saya membayar biaya operasinya. Saya harus pergi. Tuan Qin, hanya tersisa 1 pil obat ajaib terakhir. Batas waktu 1000 tahun hampir tiba. Jika kita masih belum bisa menemukan hati naga, saya khawatir Apakah aku tetap tidak bisa lari dari takdir jiwa yang tercerai-berai ini? cincin naga bereaksi. Carilah sampai ke pelosok bumi. Kalian harus menemukan orang ini untukku. Tuan Qin memerintahkan klub malam Yehai dikunci total. Semua orang dilarang pergi. Kenapa tempat ini dikunci? Ada apa ini? Aku tidak tahu. Dia sangat tampan. Desas-desusnya mengatakan, keluarga Qin telah diwariskan lebih dari 1000 tahun. Tidak hanya misterius, tapi juga sangat berpengaruh dan berkuasa. Mereka adalah keberadaan yang tidak dapat dicapai oleh keluarga manapun. Aku dengar Tuan Qin terus mencari seorang wanita. Aku ingin tahu wanita seperti apa yang memiliki keberuntungan seperti itu. Biaya pengobatan adikku sangat mendesak. Melihat situasi ini, di sini, aku tidak akan bisa bekerja dalam waktu dekat. Aku harus segera pergi, mencari pekerjaan di tempat lain. Bukan Tuan Qin, kenapa dia melihat ke arah sini? Untungnya aku berhasil mencari tahu bahwa Tuan Qin sedang mencari wanita yang memiliki tanda kelopak bunga di bahunya. Jika aku bisa dipilih oleh Tuan Qin, aku akan sukses seketika. Mungkinkah dia? Tuan Qin, aku adalah wanita yang kamu cari. Hemha, Berani-beraninya kamu berpura-pura menjadi orang yang kucari. Pergi. aneh. Tuan Qin,
cincin naga kehilangan sinyalnya. Orang itu sudah pergi. Kamu bawa anak buahmu, cari dia untuk. Meskipun harus membalik seluruh kota ini, kamu harus segera menemukannya untukku. Baik. Baik. Gawat, aku malah kamu saat ini. Ah, hati-hati. Ternyata kamu Lepaskan aku. wanita ini benar-benar bisa meredakan penyakit jantungku yang sudah ribuan tahun. Dasar pria kurang ajar. Aku sudah berbaik hati menyelamatkanmu. Kau malah begini. Aku sudah menemukan. Kau tidak akan bisa lari. Pekerjaan ini sulit didapatkan. Demi biaya obat adikku, maafkan aku. Minuman yang kalian pesan sudah datang. Aku harus pergi sekarang. Makanan yang kami pesan itu bukan kau ya? Lepaskan aku. Aku peringatkan kalian. Aku ini wanita Tuan Qin. Jangan sentuh aku. Kau pikir kami percaya? Kau masih berani mengaitkan diri dengan siapapun? Tuan Qin paling benci orang yang suka mencari koneksi. Jika Tuan Qin tahu, aku menghukummu atas namanya, mungkinkah dia akan memberiku hadiah yang bagus? Tolong. Hentikan. Kau siapa? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Cuma acting sok misterius. Kita berdua bersama, jangan takut menghadapinya. Kemarilah. Dia adalah wanita yang mencari. Adapun kalian, Kau, ini makhluk apa? Terima kasih telah menyelamatkanku tadi. Aku pergi dulu. berani bilang suku naga adalah makhluk. Kau wanita yang sangat berani. Naga, suku naga. Siapa kau sebenarnya? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah Kenapa harus aku? karena aku menginginkan malam pertamamu. Tidak, jangan. Aku bukan orang seperti yang kamu pikirkan. Beihan, apa yang kamu lakukan pada adikku? Xie Nanzi, 24 tahun, kamu datang ke sini untuk menyelamatkan adikmu yang menderita leukemia dan menjadi pelayan. Selama kamu menyetujui persyaratanku, maka kamu akan menjadi nyonya pemilik tempat ini. Uang masuk harian hotel ini cukup untuk menyelamatkan adikmu 100 kali. Aku akan menggunakan waktu tercepat untuk menemukan sumsum tulang yang cocok dengan adikmu. Aku menjamin dia akan mendapatkan perawatan terbaik.
Jika tidak, aku bisa berjanji padamu, di dunia ini tidak akan ada satupun rumah sakit yang berani mengoperasi adikmu. Baik, aku setuju. Tunggu. Bisakah kamu memberiku waktu sebentar? Aku belum siap. Saat malam bulan purnama 10 hari lagi, aku akan datang untuk menyempurnakan pernikahan kita. Dan lagi, jika kamu membocorkan identitasku, kamu tahu sendiri akibatnya. Tuan Qin, dia hanyalah manusia biasa. Jika melakukan hubungan intim untuk mendapatkan jantung naga, aku khawatir semua darahnya akan hilang, dan dia pasti akan mati. Ribuan tahun yang lalu, dialah yang mengambil milikku. Inilah akhir yang pantas diterimanya. Peti mati 1000 tahun yang aku siapkan sebelumnya, sudah saatnya digunakan. Ya. Mengapa melihat keadaannya seperti ini, hatiku bisa begitu sakit? Seolah-olah aku pernah bertemu dengannya. Nanzi, setelah meminum anggur ini, kita akan menjadi suami istri. Aku, Qinmu, bersumpah tidak akan pernah mengecewakanmu. Semoga cinta kita abadi seperti bintang dan bulan, bersinar terang setiap malam. Apa yang kau lakukan? Kau baik-baik saja? Ada apa dengannya? Dia terlihat sangat kesakitan. Apakah dia sedang sakit? Tuan Qin, semuanya sudah siap. Bagus. Kak, sudah 1000 tahun, waktumu sudah hampir habis, bukan? Di kehidupan sebelumnya, kau bahkan disesatkan oleh manusia biasa ini dan menyerahkan jantung naga. Di kehidupan kali ini, aku tidak akan membiarkanmu mengulangi kesalahan yang sama lagi. Aku seperti bermimpi sangat panjang. Di dalam mimpi itu, mengapa selalu ada dia? Tidak sakit, tidak sakit. Aku di sini. Kamu tidak perlu takut. Halo? Apa? Adikku pingsan. Aku akan segera ke sana.
Beihan, Kakak, aku sangat kesakitan. dokter, tolong selamatkan adikku. Aku punya uang, aku bisa memberikan semua uangku kepadamu. Maaf, Nona. Anda telah menyinggung Tuan Qin. Kami tidak bisa melakukan operasi untuk adik Anda. Anda cari dokter lain saja. Tuan Qin? Tapi uang ini, dia yang memberikannya kepadaku. Aku akan menemuinya. Maaf, Tuan. Kenapa? Setelah mendekatimu, kamu mau pergi? Tuan Qin, ini masalah hidup dan mati. Aku juga tidak tahu. Kesalahan apa yang dilakukan anak ini terhadap Anda? Tolong pertimbangkan. Ya, benar. Tuan Qin, adikku masih kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Jika dia melakukan kesalahan, aku mohon Anda berbaik hati. Asalkan adikku bisa diselamatkan, aku bersedia melakukan apa saja. Bersedia melakukan apa saja? Bagus. Asalkan kamu ikut denganku, aku jamin nyawa adikmu bisa diselamatkan, dan juga membuat hidupmu terjamin selamanya, menjadi orang terhormat. Bagaimana? Orang jahat, lepaskan kakakku. Orang jahat, Lepaskan aku. Aku tidak mau menjadi orang terhormat. Lepaskan aku. Tiananzi, bagaimanapun juga kamu sudah menjual diri. Apa yang kuberikan lebih banyak daripada kinmu? Mengapa kamu tidak menjual dirimu dengan harga yang lebih mahal? Kau berani menyentuh orang. Kakak, kau bilang, kita berdua akan bersama selamanya. Benar, kan? Zhao, setelah dewasa, kau akan punya jalan hidup sendiri. Akan bertemu dengan orang yang kau cintai. Mana mungkin bisa selalu bersama dengan kakak. Meskipun bertemu dengan orang yang kusukai, kakak tetap yang terpenting di hati Azao. Kak, apakah Azao adalah orang yang paling penting di hatimu? Tentu saja. Kau pernah bilang, aku yang paling penting di hatimu. Tapi, kau, justru demi wanita fana yang seperti serangga, meninggalkan jantung naga, menelantarkanku selama 1000 tahun. Ternyata kau benar-benar lupa, hanya demi manusia fana ini. Apa katamu, orang ini auranya mirip dengan... Siapa aku sama sekali tidak penting. Aku datang ke sini, hanya ingin mengucapkan selamat atas pernikahan. Dan pemakaman kalian lebih awal. Gawat, kondisi pasien memburuk lagi, harus segera dioperasi. Kumohon, selamatkan adikku. Baik, segera tangani. Siap. Ayo, cepat. Ayo. Lewat sini. Tolong pegangi dia. Tahan dia. Baik. Syukurlah kau baik-baik saja. Aku sangat khawatir. kakak, aku baik-baik saja. Aku ini laki-laki. Aku kuat sekali. Terima kasih telah menyelamatkan adikku. Terima kasih kakak laki-laki sudah menyelamatkanku. Tidak hanya menyelamatkan kakakku dari penjahat, tetapi saat kakak memukul penjahat, ada api di tangan kakak. Keren sekali. Kakak laki-laki, apakah itu sulap? Bolehkah kakak melakukannya lagi untukku? Siapa yang tidak tahu, keluarga Qin dari Ye Cheng terkenal kejam dan bengis. Anak ini baru saja diselamatkan, aku khawatir dia akan meninggal lagi. Wah, kakak laki-laki hebat sekali. Apakah kakak bisa melakukan hal lain? Tidak kusangka, Tuan Qin memiliki sisi seperti ini. Sepertinya dia tidak sedingin dan sekejam rumor yang beredar. Kakak? Kakak sampai lupa padaku, adikmu ini? Tetapi karena Xiananzi, kakak begitu lembut pada adiknya. Mau lihat? Namun, Xiananzi hanyalah manusia biasa. Hubungan kalian tidak akan berakhir baik. Aku benar-benar menantikan saat kakak dan dia menikah nanti. Orang yang muncul hari ini memiliki aura yang mirip denganku. Cari tahu siapa sebenarnya dia. Baik, Tuan. Tuan Qin, Anda harus segera mengambil kembali hati naga. Kita tidak bisa menundanya lagi. Sebaiknya Anda segera menyempurnakan pernikahan dengan Nona Xie. Sudah kubilang, saat bulan purnama tiba, aku tidak akan menyentuhnya sebelum waktunya.
Ternyata Tuan Qin menyempurnakan pernikahan denganku hanya demi penyakit jantungnya. Tetapi Tuan Qin, Anda adalah anggota suku naga. Jika Anda tidak bisa segera mendapatkan hati naga, Anda akan lenyap tak berbekas. Lenyap tak berbekas? Siapa? Kalian dengar semua? Ya. Lalu, kamu tidak takut padaku? Awalnya aku memang takut padamu. Tetapi kamu menyelamatkan adikku, bahkan mengatur operasinya. Jadi, kamu adalah dermawan kami. Aku tidak takut lagi padamu sekarang. Aku hanya ingin membantumu. Kamu dan adikmu sangat dekat. Jika nyawamu digunakan untuk menukar nyawanya, apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Sejak kecil aku dan adikku hidup bergantung satu sama lain. Dia adalah satu-satunya kerabat yang kumiliki di dunia ini. Demi dia aku bisa melakukan apa saja. Jadi, aku juga sangat berterima kasih atas semua yang kamu lakukan untuknya. Jika benar-benar ingin berterima kasih, tunjukkan ketulusanmu, penuhi janji di antara kita. Kamu ingin menyempurnakan pernikahan denganku? Karena aku bisa menyembuhkan penyakit jantungmu, benarkah? Kamu tidak perlu tahu. Jika ini karena penyakit jantungmu, aku bersedia membantumu. Aku bersedia menyempurnakan pernikahan denganmu sampai penyakit jantungmu sembuh. Salju turun. Kamu? Tuan Qin? Kamu. Malam bulan purnama akhirnya tiba. Tuan Qin, ini peti mati yang sudah Anda siapkan selama 1000 tahun. Sudah kami siapkan untuk Nona Xie. Peti mati ini memiliki khasiat agar mayat tidak membusuk. Setelah malam ini, kuburkan dia dengan baik. Baik. Kepala pelayan, apa Tuan Qin tidak suka melihat salju? Benar. Mengapa? Sebenarnya Tuan Qin kasihan juga. Dia sepertinya kehilangan ingatan masa lalunya dan punya penyakit jantung. Setiap kali turun salju, dia sangat kesakitan. Jadi, dia tidak suka salju, apalagi melihat salju. Lihat, apa ini mirip kamu? Ini aku. Nanti ada aku yang menemanimu. Kamu tidak akan kesepian lagi. Nanzi, Tenang saja. Aku akan selalu menemanimu. Kenapa aku menangis? Kenapa bisa begini? Bukan urusanmu. Tuan Qin, penyakit jantungmu ini tidak boleh ditunda lagi. Asal bisa membantumu menyembuhkan penyakit jantungmu, aku rela menyerahkan diriku padamu.
Aku rela bermalam denganmu. Aku rela menyerahkan diriku padamu. Ada apa denganmu? Batas waktu 1000 tahun semakin dekat. Jika masih belum menemukan hati Linglong, Anda akan hancur lebur. Namun, Xiananzi hanyalah manusia biasa. Jika benar-benar bermalam dengan Tuan Qin dan menyerahkan jantung naga, ia mungkin akan kehilangan seluruh energi vital dan pasti akan mati. Aku mimisan. Ada apa ini? Mengapa ketika wanita ini berdarah, aku merasa begitu sedih? Potongan-potongan ingatan di benakku, malam bersalju itu, darah itu. Keluar. Tuan Qin, hidungku sudah tidak berdarah sekarang. Penyakit jantung Anda tidak bisa ditunda lagi. Aku harus membantu Anda. Sebelum aku berubah pikiran, pergi sana. Tuan Qin, hari ini adalah malam bulan purnama. Jika Anda masih belum bisa bersatu dengan Nona Xie, Anda akan mati. Aku akan segera mencari Nona Xie kembali. Setelah berinteraksi dengan Xiananzi, aku merasa masih bisa bertahan. Aku tidak akan mati di malam bulan purnama. Tetapi jika hati naga tidak diambil kembali selama sehari, maka Anda harus menanggung selama sehari rasa sakit yang menyiksa di hati Anda. Sakit selama 1000 tahun? Sudah terbiasa. Namun setiap malam bersalju, aku merasa sangat sedih. Padahal, aku tidak punya hati. Adegan-adegan di benakku ternyata berhubungan dengan wanita ini. Wanita ini menyimpan terlalu banyak rahasia sebelum aku menyelidikinya. Dia belum boleh mati. Cari tahu metode yang bisa membuat Shenan Wei bertahan hidup setelah bersatu. Baik. Kakak, kau malah kembali terperdaya dan tidak mau mengambil kembali hati naga. Manusia biasa hanya mendambakan kekayaan dan kekuasaanmu. Sama sekali tidak pantas kau perlakukan seperti ini. Aku pasti akan membuatmu melihat wajah aslinya. Sudah dengar belum? Tuan Qin dan Nona Xie belum tidur bersama. Nona Xie sudah diusir karena kondisi kesehatannya buruk. Tidak mungkin kan? Penyakit jantung Tuan Qin hanya bisa disembuhkan jika beliau dan Nona Xie berhubungan intim. Saat ini Tuan Qin belum berhubungan intim dengan Nona Xie sebelum batas waktu berakhir. Entah kapan penyakit jantung itu akan kambuh. Kalau begitu, bukankah Tuan Qin akan berada dalam bahaya besar? Kumohon tolong selamatkan Tuan Qin kami. Beliau benar-benar orang yang sangat baik. Apakah penyakit jantung Tuan Qin separah itu? Sejak saya masuk ke keluarga Qin, Tuan Qin sudah sangat menderita karena penyakit jantungnya. Tidak tahu kapan beliau akan meninggal. Nona Xie, Anda adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Saya mohon, selamatkanlah dia. Cepatlah bangun. Saya juga ingin menyelamatkannya. Tetapi, kondisi tubuh saya Anda juga dari klan naga? Terima kasih. Nona Xie, sebagai manusia, tubuh tidak akan mampu menahan hubungan intim dengan klan naga. Saya dan Tuan Qin sama-sama dari klan naga. Saya bisa mentransfer energi spiritual kepada Anda. Dengan begitu, Anda bisa terus mengobati penyakit jantung Tuan Qin. Apakah Tuan Qin ini benar-benar sebaik itu? Terima kasih atas niat baik Anda, tapi tidak perlu. Anda tidak ingin mengobati penyakit jantung Tuan Qin lagi?
Ternyata, wanita ini sedikit saja tubuhnya terluka, langsung menyerah. Kakak, jika kau tahu kebenarannya, pasti kau akan tega untuk tidur dengannya, kan? Sejak saya masuk ke keluarga Qin, Tuan Qin sudah sangat menderita karena penyakit jantungnya. Tidak tahu kapan beliau akan meninggal. Anda sungguh bersedia membantu saya. Tentu saja, Mengapa? saya dan Tuan Qin sama-sama berasal dari klan naga. Saya tidak ingin melihatnya mati. Lagi pula sekarang selain saya, siapa lagi yang bisa membantu Anda? Benar. Semakin lama penyakit jantung Tuan Qin tertunda 1 hari, bahayanya semakin besar. Kondisi fisik saya harus segera membaik. Namun, jika Anda ingin saya membantu, Anda harus menyetujui satu syarat dari saya. Syarat apa? Tuan Qin? Begitu cepat sudah menemukan caranya? Tidak. Tuan Qin, hanya saja saya dengar Nona Xie pergi keluar dengan seseorang dan dia bersama seorang pria. Nona Xie tenang saja, saya pasti tidak akan meminta hal yang tidak pantas. Baiklah, saya setuju. Apa yang kau lakukan? Mentransfer energi spiritual. Suku naga hanya bisa mentransfer energi spiritual dengan cara ini. Cara suku naga mentransfer energi spiritual? Harus selalu mulut ke mulut begitu? Nona Xie, kau harus mengerti, kondisi tubuhmu saat ini, hanya aku yang bisa membantumu. Karena Nona Xie begitu tidak rela, kalau begitu lupakan saja. Tunggu sebentar. Tuan Qin, Anda menanggung rasa sakit yang mengikis tulang di hati Anda agar Nona Xie bisa terus hidup, tetapi Nona Xie, dia malah berbalik dan menemui pria lain. Tuan Qin, menurut saya, karena dia sudah memperlakukan Anda begini, Anda harus langsung menikahinya dan bertukar jantung. Kak, kali ini, kau tega juga kan, menikah dengan manusia biasa ini? Xianan Wei, kau bertemu pria lain di belakangku? Apa yang ingin kau lakukan? Aku hanya ingin mengobati penyakit hatimu. Kau tidak perlu melakukan. Apakah engkau mengincar uang? Atau mengincar kekuasaan? Akan kuberikan semua padamu. Sudah kukatakan aku tidak. Aku hanya ingin mengobati penyakit hatimu. Tidak perlu. Mulai sekarang, tanpa izinku, kau tidak boleh keluar dari kamar ini sejangkah pun. Tuan Qin, dia sudah melakukan hal seperti ini padamu, mengapa kau masih harus menanggung rasa sakit yang menggerogoti hatimu demi dia? Cari cara agar dia tetap hidup. Baik. Kakak, ternyata bahkan ini tidak membuatmu tega berhubungan intim dengan Xiananzi. Sungguh dalam cintamu padanya. Kalau begitu, selama aku bisa membuat wanita itu, Xiananzi, pergi darimu, kakak akan tahu bahwa yang benar-benar akan selalu ada di sisimu dan selalu menemanimu. Hanyalah aku. Tuan Qin, apakah Anda merasa tidak enak badan lagi? Saya bisa membantu Anda mengobati penyakit jantung kapan saja dan membantu Anda pulih lebih cepat, asalkan
Anda tidak lagi tersiksa oleh penyakit ini. Zienanzi, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Aku tidak membutuhkanmu sekarang. Aku sudah menemukan orang yang bisa menyembuhkan penyakit jantungku. Aku tidak membutuhkanmu. Sekarang, enyahlah dari sini. Aneh, Tuan Qin butuh waktu lama untuk menemukan saya. Kenapa tiba-tiba menemukan cara penyembuhan? Tuan Qin, apa Anda serius mengatakan itu? Saya tahu Anda membenci saya, tetapi kondisi tubuh Anda benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Berpura-pura begitu peduli padaku. Untuk siapa itu? Xianan Wei? Apa kau tidak rela meninggalkan keluarga Qin? Tidak rela meninggalkan kehidupan mewah itu? Tidak. Bukan itu yang saya pikirkan. Anda salah paham pada saya. Aku paling benci wanita yang tidak tahu diri. Jika engkau bersikeras tidak mau pergi, aku tidak akan ragu untuk membuatmu menghilang dari dunia ini. Ini ada sejumlah uang, dan juga liontin giok ini. Ini bisa membawamu kemanapun kau mau. Xiananzi, bawa adikmu, enyahlah, dan jangan pernah kembali. Ternyata, di hati Tuan Qin, Anda sangat membenci saya. Baiklah, saya akan pergi sekarang membawa adik saya, dan saya tidak akan tinggal di sini lagi. Sebaiknya kita tidak bertemu lagi selamanya. Tuan Qin, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tuan Qin, satu-satunya obat mujarab yang dapat menyelamatkan Nona Xie adalah harta rahasia Xuanmen, pil CG. Xuanmen? Xuanmen yang selama ini memberiku obat untuk meredakan penyakit jantungku? Benar. Tuan Qin, tahan sebentar lagi, pemimpin sekte Xuanmen yang baru, pemimpin sekte Lin, akan segera tiba. Dia bukan hanya jenius langka yang muncul sekali dalam 1000 tahun, tetapi juga sangat mengagumi Anda. Aku yakin dia pasti punya cara. Pemimpin sekte Lin, tolong lihat Tuan Qin kami. Selama Anda bisa menyembuhkannya, klan Qin kami bersedia memberikan segalanya. Kakakmu, bagaimana keadaanmu? Pemimpin sekte Lin, kau tahu situasiku? Apa engkau punya cara? Kakakmu, ini adalah darah naga sejati, dapat meredakan penyakit jantung Tuan Qin. Aku juga mencarinya cukup lama, cepat berikan pada Tuan Qin. Kali ini kau telah menyelamatkanku. Katakan, apa syaratmu? Aku ingin selalu berada di sisimu setiap saat. Maksudku, tubuhmu masih perlu pemulihan, aku harus terus memantaunya sampai kau menemukan cara untuk penyembuhan total. Obat rahasia Xuanmen, aku sendiri yang akan mengambilnya. Tuan Qin, di dalam Xuanmen, sekarang satu-satunya yang bisa membantu kita, pemimpin sekte Lin, sedang bepergian. Jika tidak ada pemimpin sekte Lin yang memimpin, keempat tetua Xuanmen pasti akan menyerangmu. Kabar angin mengatakan bahwa kekuatan tetua pertama sungguh luar biasa. Sekarang penyakit jantungmu kadang kambuh, pergi dengan gegabah, itu terlalu berbahaya. Xiananzi tidak boleh mati. Harta rahasia Xuanmen, aku akan mendapatkannya. Qin mau datang hari ini, sungguh mengganggu. Hanya ingin meminta harta rahasia Xuanmen untuk digunakan. Mohon sampaikan permohonan ini. Di masa depan, Qin Mo pasti akan membalas budi ini. Tuan Qin, meskipun pemimpin sekte Lin berhubungan baik denganmu, tetapi sekarang pemimpin sekte sedang melakukan perjalanan jauh. Pil CG adalah obat Dewa Xuanmen kami, sama sekali tidak boleh diberikan kepada orang luar. Pemimpin sekte Lin menggunakannya hanya untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi memberikan obat rahasia itu kepadaku dapat menyelamatkan nyawa istriku. Aku bersedia menukar dengan ribuan tahun kultivasiku. Mohon, tetua, berbaik hati. Ini sungguh masalah hidup dan mati. Mohon maafkan kelancanganku. Tuan Qin, aku diperintahkan untuk melindungi obat dewa ini sampai mati. Apakah Tuan Qin akan merampasnya secara terang-terangan? Kau bukan tandinganku.
Setelah mendapatkan obat dewa itu, Kinmu akan menggunakan caranya sendiri untuk membalas berkali lipat. Pemimpin sekte berpesan sebelum pergi, siapapun yang merampas obat dewa, mati. Kenapa engkau ada di sini? Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja karena kamu. Kakak, bagaimana kabar kakak laki-laki itu? Apakah dia sedang bertengkar denganmu sekarang? Dia tidak membutuhkanku lagi sekarang. Kakak akan membawamu pergi dari sini, kita pindah ke tempat lain, dan memulai hidup baru, ya. Kemanapun kakak pergi, aku akan ikut. Beihan, anak pintar. Kakak, sekarang kita mau pergi kemana? Ke suatu tempat yang tidak akan pernah bisa ditemukan oleh Tuan Qin. Tuan Qin, tubuhmu sekarang penuh luka, semuanya hanya demi wanita ini. Padahal wanita ini sekarang meninggalkanmu. Apakah semua yang kamu lakukan ini benar-benar sepadan? Bukan urusanmu. Bukan urusanku, Tuan Qin. Kamu sudah menemukan wanita ini, tapi kamu menunda untuk berhubungan suami istri dengannya, dan mengambil kembali jantung naganya. Tahukah kamu, selama 1000 tahun ini, jika bukan karena pil penyelamat jantung dewa, kamu tidak mungkin bisa berdiri di sini sekarang. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Tuan Qin, tahan sebentar lagi. Pemimpin sekte Xuanmen yang baru, pemimpin sekte Lin akan segera tiba. Dia bukan hanya bakat langka yang sulit ditemukan dalam 1000 tahun, tetapi juga sangat mengagumi kamu. Percayalah, dia pasti punya cara. Ini pil penyelamat jantung dewa yang kubuat dari esensi darahku. Kak, meskipun kamu sudah tidak mengingatku lagi, aku tetap berharap kamu bisa menemukan wanita yang menipumu itu, ambil kembali jantung naga, dan hiduplah dengan baik. Ini ternyata darah naga sejati. Ini sangat cocok untuk meredakan penderitaan penyakit jantung Tuan Qin. Ini adalah pil penyelamat hidup Tuan Qin. Namun, aku sudah mencari obat ini selama bertahun-tahun tanpa hasil. Siapa yang menaruhnya di sini? Ini jelas milikku. Kalian berdua mengobrol terlalu asik sendiri, sampai tidak menyadari, kami memanfaatkan kelengahan kalian untuk memasang formasi pembasmi dewa. Formasi pembasmi Xuanmen sudah jadi. Kalian berdua, tidak ada yang bisa kabur. Kakak, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, hanya tiba-tiba merasa cemas, seolah kehilangan sesuatu. Saya yakin hanya ingin mencari obat dewa dan tidak punya niat buruk. Sumpah leluhur Xuanmen mengatakan, siapapun yang mengincar pil penangkal penuaan, mati. Kenapa engkau menyelamatkanku? Gawat, saya membagi energi spiritual untuk melindungi kakak, tapi ternyata tidak bisa menembus formasi pembasmi Xuanmen ini. Begitu formasi pembasmi Xuanmen kami terbentuk, bahkan dewa pun tidak akan bisa menembusnya. Kalian berdua tunggulah ajal saja. Orang manusia biasa, kenapa bisa sampai ke sini? Orang biasa tidak akan bisa menahannya. Apa yang harus kita lakukan? Yang penting sekarang adalah, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Apakah kondisi tubuhmu baik-baik saja? Apa ada bagian yang terasa tidak nyaman? Aku sudah baik-baik saja. Tuan Qin membantuku memulihkan energi dan melindungi tubuh. Kondisi tubuhku sudah jauh lebih baik. Memulihkan energi dan melindungi tubuh? Ternyata dia melakukan ini demi membantuku menyembuhkan penyakit hati. Dia ingin memulihkan kondisi tubuhnya dengan baik. Makanya, Tuan Qin sama seperti Tuan Qin. Keduanya adalah suku naga. Hanya dia yang bisa membantuku memasukkan energi spiritual agar tubuhku bisa pulih. Dengan begitu, aku bisa membantumu menyembuhkan penyakit hati. Nona Xie, sejauh yang ku tahu, liontin giok di tanganmu bisa membawamu kemana saja. Mengapa kau tidak pergi, melainkan kembali ke sini? Tuan Qin telah menyelamatkan adikku, jadi aku harus membantunya menyembuhkan penyakit hati. Setelah pergi, hatiku selalu merasa gelisah, Tuan Qin. Aku pasti akan tinggal sampai penyakit hatimu sembuh. Nanwei,
Nanwei. Kinmo, hari ini, meminjam pil CG untuk menyelamatkan istriku. Di kemudian hari, aku Kinmo akan datang sendiri untuk meminta maaf. Sejak tahu kakakmu adalah suku naga, memiliki tubuh yang abadi, demi bisa selalu berada di sisi kakakmu, aku mengumpulkan bahan-bahan surgawi dan harta bumi ditambah ramuan ajaib ini, maka akan bisa membuat obat panjang umur. Tinggal sedikit lagi berhasil, ternyata. Apa? Kakakmu merebut ramuan ajaib ini, ternyata untuk istrinya? Dia ternyata sudah punya istri? Apapun alasannya, istrinya hanya boleh aku. Tuan Qin, Bagaimana perasaanmu sekarang? apa Tuan Qin mengkhawatirkanku? Tuan Qin, bukankah kau bilang sangat membenciku? Karena kau sudah baik-baik saja sekarang. Aku tidak perlu tinggal di sini lagi. Kau dengar kata-kata ini dari siapa? Tuan Qin menahan rasa sakit kehilangan hati naga, hanya untuk mendapatkan obat mujarab pil CG, dan melalui banyak kesulitan di Xuanmen untuk itu. Nona Xie, apakah di antara kalian ada kesalahpahaman? Mungkinkah aku salah paham tentang Tuan Qin? Tuan Qin sengaja mengatakan hal-hal yang menyakitiku itu untuk memaksaku pergi, agar bisa mengambil obat mujarab tanpa khawatir untuk memulihkan tubuhku? Kalian bicarakan baik-baik, aku tidak akan mengganggu di sini. Selama kakakku bisa mendapatkan kembali hati naga, dan hidup dengan baik, hidup atau mati Xie Nanzi, tidak terlalu penting. Terima kasih. Kau bersedia kembali. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Ini adalah obat yang kuambil. Dari Xuanmen, makanlah ini, tubuhmu akan pulih. Tunggu sebentar. Tuan Qin, obat ini tidak boleh dimakan. Tuan Qin, obat ini tidak boleh dimakan. Pemimpin sekte Lin, apa maksud perkataanmu itu? Kamu, kau datang ke Xuanmenku tanpa memberitahuku. Jika aku tahu kau membutuhkan pil pengencang otot, aku pasti akan segera memberikannya padamu. Nona Xie sekarang kekurangan darah dan energi karena terlalu banyak mengonsumsi. Jadi sementara ini dia belum bisa menahan khasiat obat rahasia ini. Harus menunggu tubuhnya pulih baru bisa menyerap sepenuhnya obat rahasia kami. Nona Xie, kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku dan kamu akan selalu memperhatikanmu sampai kesehatanmu benar-benar pulih. Tuan Qin, obat ini awalnya kubuat sendiri dan dirancang khusus sesuai dengan fisik para kultivator di Xuanmen. Tetapi Nona Xie adalah manusia biasa. Aku khawatir dia belum tahan dengan kekuatan obat rahasia ini. Namun selama bertahun-tahun ini, kami selalu memberimu obat spiritual penyelamat jantung tanpa pernah ada kesalahan. Jadi obat ini perlu kubawa kembali. Untuk disempurnakan pembuatannya, baru Nona Xie bisa meminumnya. Pemimpin sekte Lin, kalau begitu aku mohon bantuannya. Di sisi kamu hanya boleh ada aku, Tianan Wei, kau harus mati. Tuan Qin, saya ingin beristirahat. Apakah penyakit jantungmu kambuh lagi? Seribu tahun cukup bagiku untuk mencintainya sekali lagi. Mengapa ciuman ini berbeda dari yang sebelumnya? Kakakmu, obatnya sudah saya modifikasi. Cukup dioleskan pada luka Nona Xie agar berkhasiat. Obatnya sudah saya modifikasi, namun khasiat obat ini hanya bertahan 1 hari. Tianan Wei, sehari setelah kalian bersatu adalah ajalmu. Sekarang masih tetap tinggal untuk membantu Kinmu mengobati penyakit jantungnya. Apa kau benar-benar tidak takut? Adikku menderita leukemia. Selama bertahun-tahun, aku selalu menunggu sumsum tulang yang cocok. Aku tahu, bagi seseorang, betapa sulitnya menemukan harapan. Bagi Tuan Qin, menemukanku berarti menemukan harapan. Aku juga tidak ingin harapan ini hancur. Jadi, selama aku bisa membantunya mengobati penyakit jantungnya,
Aku pasti akan tetap tinggal. Wanita munafik. Pemimpin sekte, ramuan rahasia ini adalah hasil penelitianmu selama 20 tahun khusus untuk Tuan Kinmu. Memberikannya begitu saja kepada wanita itu benar-benar menguntungkannya. Tentu saja tidak. Aku dan kakakmu, kemungkinan untuk menghabiskan sisa hidup bersama semua bergantung pada pil CG itu. Yang kuberikan ke Bastian Nanway hanyalah produk setengah jadi, hanya memiliki efek selama 1 hari. Hanya bisa melindungi pembuluh darah jantung dengan kekuatan spiritual untuk sementara. Begitu efek obat 1 hari itu hilang, setelah saat kematiannya. Kemari. Apakah Tuan Qin akan melakukannya di sini? Tuan Qin, tubuhku. Tuan Qin, sebenarnya? Tuan Qin, sebenarnya? Tuan Qin, ada apa? Aku datang ke sini hanya berniat baik untuk mengingatkan. Di mata kakakku, hanya ada wanita ini. Sebenarnya, obat ini... Sejujurnya, obat ini mengharuskan kakakmu dan Nona Xie segera menyempurnakan pernikahan. Jika tidak, obat ini akan kehilangan khasiatnya. Tuan Qin, nyawa kakakmu bisa terancam kapan saja. Jadi dia harus segera diobati. Bagaimana menurutmu? Dia benar. Saat ini yang paling penting adalah kakakku bisa merebut kembali hati naga. Adapun wanita ini, jika dia meninggal, aku akan mengunjunginya nanti. Bukan apa-apa. Aku hanya datang untuk mengucapkan selamat atas pernikahan kalian. Benar, selamat atas pernikahan kalian. Ini adalah hadiah pernikahan dariku untuk kalian berdua. Terima kasih. Sudah 1000 tahun berlalu, kau membuatku jatuh cinta padamu lagi. Awei, dengan jantung naga ini, aku akan menjagamu dalam reinkarnasimu. Di kehidupan mendatang, aku pasti akan menemukanmu untuk melanjutkan takdir kita. Aku ingat semuanya. Ternyata dalam setiap kehidupan, orang yang kucintai selalu dirimu, kita tidak akan berpisah lagi. Oke? Apa ini? Sebelumnya, aku berpikir mungkin akan mati. Jadi aku menyiapkan peti mati untuk diriku sendiri. Tetapi sekarang ada kamu di sisiku. Aku tidak membutuhkannya lagi. Tuan Qin, dia hanyalah manusia biasa. Jika memang mereka tidur bersama dan jantung naganya diambil, darahnya mungkin akan hilang semua dan pasti akan mati. 1000 tahun yang lalu, dia mengambil apa yang menjadi milikku. Inilah hukuman yang pantas dia terima. Peti mati 1000 tahun yang kusiapkan sebelumnya, sudah waktunya untuk digunakan. Ternyata di matamu, aku hanyalah alat untuk menyembuhkan penyakitmu. Kamu terus memanfaatkanku. Aku tidak bermaksud memanfaatkanmu. Nanwei, dengarkan penjelasanku. Nanwei.
Nanzi, aku tidak mau lagi jantung naga. Aku tidak akan mengobati penyakit jantungku. Aku hanya ingin kamu hidup dengan baik. Jantung naga baru saja kembali. Jika kamu melakukan ini, kamu pasti akan mati. Kamu sudah gila? Kenapa kamu menghalangiku? Karena kamu adalah kakakku. Dari awal sampai akhir, aku hanya ingin kamu tetap hidup. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak penting itu, bukan urusanku untuk peduli. Menurutmu, hidupku seperti ini sekarang lebih baik daripada mati. Benarkah? Kakakku yang satu-satunya dan terbaik. Selama kamu bisa hidup dengan baik, semua pengorbanan akan sepadan. Kak, aku sudah memasang perisai pelindung hati padamu. Selain aku, tidak ada yang bisa melepaskannya. Meskipun kamu sangat sedih, kamu tidak akan mati. Jadi, kamu harus hidup dengan baik. Kita telah melewati ribuan tahun tanpa satu sama lain. Seharusnya bukan akhir seperti ini. Nanwei, Nanwei. Kak, kau tahu aku kakakmu, jadi jangan hentikan aku. Di mana Nanzi? Kak, kau telah memasukkan terlalu banyak energi spiritual untuk Nanzi. Jika ini terus berlanjut, tubuhmu tidak akan kuat menahannya. Kau tidak boleh menemuinya lagi. Bahkan jika aku harus membelah hatiku sekali lagi, aku harus membuatnya tetap hidup. Sadarilah. Kau baru saja mendapatkan kembali jantung nagamu. Nanwei sudah mendapatkan 1000 tahun kehidupan tambahan berkat jantung nagamu. Dia seharusnya bersyukur. Kak, selama 1000 tahun ini, kau hanya mencari Nanwei, tetapi kau melupakan adik kandungmu sendiri. Hanya aku yang masih mengingat janji kita. Jadi Nanwei, dia harus mati. Aku melupakanmu. Itu karena kutukan 1000 tahun yang lalu. Aku mengutukmu dengan seluruh kultivasiku. Sepanjang hidupmu tanpa perasaan lupakan orang yang kau cintai. Jika bukan kau yang mati, maka dialah yang akan binasa. Karena aku melupakan semua orang yang kucintai. Itulah sebabnya aku melupakanmu. Selama 1000 tahun ini, aku mencari Nanwei hanya karena jantung nagaku dan tubuhku merasakan kehadirannya. Tapi sekarang, orang yang paling aku kecewakan adalah Nanwei. Dia tetap tinggal untuk menyelamatkanku, tapi aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kak, kau adalah kakakku. Apapun yang terjadi, selama kau bisa hidup, mengorbankan apapun sepadan. Anda memasukkan terlalu banyak energi spiritual untuk Nanwei. Sekarang tubuh Anda pulih, butuh waktu. Mengenai urusan setelah kematian Nanwei, saya yang akan mengurusnya. Qin Zhao. Nanwei, Anda sudah mati, tetapi kakak tetap tidak bisa melupakan Anda. Anda sangat mencintai kakak, saya yakin. Anda juga tidak ingin melihatnya begitu menderita, bukan? Tunggu sampai Anda terbakar menjadi abu, dan benar-benar mengakhiri harapan kakak saya. Baru saya akan datang untuk mendoakan Anda. Kamu ternyata tidak mati? Tuan Qin menyelamatkan adikku. Dia adalah orang yang baik, dia tidak boleh mati begitu saja. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Nona Xie, sejauh yang aku tahu, Liontin Giok di tanganmu, dapat mengirimmu kemana saja. Mengapa kamu tidak pergi, tetapi memilih untuk datang ke sini? Tuan Qin menyelamatkan adikku, jadi, aku pasti akan membantunya, menyembuhkan penyakit jantungnya. Nanwei, kamu pantas mati. Sikapmu yang berpura-pura, lembut dan baik hati sebelumnya, untuk siapa itu? Seharusnya kamu mati.
Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Dia belum mati. Aku bisa menyelamatkan. Kak, dia sudah mati? Terimalah kenyataan ini. Orang yang mengganggu itu, Shannon Wei, akhirnya pergi juga. Kakakmu sudah menyembuhkan penyakit jantungnya, dan aku sudah meminum pil CG yang asli. Akulah yang paling pantas untuk berdiri di samping kakakmu. Kau datang untuk apa? Kau tidak diterima di sini. Kakakmu, mengenai masalah kakak Nanwei, aku sungguh minta maaf. Tapi dia sudah pergi. Sepertinya dia juga tidak ingin melihatmu sedih seperti ini. Dia pasti berharap kau kembali bangkit. Ini adalah jamur Ling Zigyok 1000 tahun turun-temurun dari Xuanmen kami. Penyakit jantungmu baru saja pulih, ini tepat untuk memulihkan tubuhmu. Masalah 1000 tahun yang lalu, aku tidak akan melupakannya. Obat dari Xuanmen seharusnya bisa menyelamatkan Nanwei. Kenapa akhirnya tidak mempan? Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Kakakmu, maksudmu masalah 1000 tahun yang lalu? Kenapa aku sama sekali tidak tahu? Energi ini, dia bukan klan abadi dari 1000 tahun yang lalu, melainkan manusia yang berinkarnasi. Kakakmu, aku tahu kepergian kakak Nanwei membuatmu sangat sedih. Ini juga bukan yang kita semua ingin lihat. Namun, obat Xuanmen pasti tidak bermasalah. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Kakakmu, selama bertahun-tahun ini, Xuanmen selalu berupaya keras beramu obat mujarab untuk menyembuhkan hatimu. Dengan didasari belas kasih, mana mungkin melakukan hal yang membunuh kakak Nanwei? Pergi. Ya Nanwei, kau sudah mati, kenapa masih gentayangan begini? Tapi kau sudah mati, orang terakhir yang menemani kakakmu hanya bisa aku. Sudah bangun. Rasanya aku sudah gila, sampai-sampai menyelamatkan nyawa wanita ini. Tapi kenapa dia tidak mati? Kamu siapa? Aku ada di mana? Aku adalah orang yang menyelamatkan nyawamu. Kau yang menyelamatkanku? Maafkan aku tidak ingat apa-apa. Makanlah sesuatu dulu. Terima kasih. Ternyata amnesia, itu justru mempermudah urusanku. Dengan begini, dia juga tidak akan ingat untuk mencari kakakku. Nama kamu Xiening. Kita pernah bertemu sekali sebelumnya. Saat aku bertemu denganmu lagi, kau tergeletak di pinggir jalan, berlumuran darah. Sepertinya kamu membuat marah orang yang tidak bisa kau lawan. Dunia luar sangat berbahaya. Lebih baik kau tetap di sini baik-baik. Jangan pergi kemana-mana. Kau hamil? Oh, begitu. Dia bisa tetap hidup, ternyata karena dia mengandung anak dari suku naga. Dia dan anak suku naga saling terikat melalui aura, anak yang ada di dalam perutnya, yang menopang nyawanya. Aku hamil, aku punya anak. Orang seperti Xie Nanwei ini, sama sekali tidak pantas untuk kusimpati. Aku menyelamatkannya, hanya karena dia mengandung darah kakakku. Benar? Kamu memang sedang hamil. Kamu adalah kejutan terbesar yang diberikan surga kepadaku. Meskipun aku sendirian, aku harus memastikan kamu lahir dengan selamat dan tumbuh besar dengan bahagia. Anak ini adalah keturunan suku naga, dan karena dia hidup bersama denganmu, inilah yang mempertahankan hidupmu. Hari ketika anak itu lahir, adalah hari kematianmu. Setelah tahu ini, apakah kamu masih berpikir ini adalah kejutan? Aku khawatir anak ini bisa membawa kepadamu, mungkin bahaya yang tak berujung. Apakah kamu masih ingin mempertahankan anak ini? Ya, dia adalah anakku,
Tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya. Baik itu berkah atau musibah, aku tidak mungkin meninggalkannya. Obatnya sudah datang? Bertahanlah sebentar. Kakak akan segera mengoleskannya padamu. Kak, kamu sama sekali tidak perlu mengurusku. Ini terlalu berbahaya. Kamu adalah adikku. Ayah Raja dan Ibu Ratu sudah tiada. Sejak kecil, akulah yang menjagamu. Jika aku tidak menjagamu, siapa lagi yang akan menjagamu? Zhao, kamu harus ingat, tidak peduli apa yang harus dihadapi, kamu tetap adikku. Baik itu berkah atau musibah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sejak kecil, aku hanya punya kakak. Kata-kata yang sama, kakak juga pernah mengatakannya padaku. Ngomong-ngomong, aku hamil lagi sekarang. Tinggal di sini. Apakah aku merepotkanmu dan keluargamu? Tidak. Kau tetap di sini baik-baik. Jangan pergi kemanapun. Terima kasih. Kau benar-benar baik. Sampai repot-repot melarangku keluar rumah. Kau memang orang baik. Aku? Orang baik? Iya. Aku sedang hamil sekarang, merepotkanmu begini. Tapi kau tidak membenciku. Kau mengizinkanku tinggal, dan berulang kali melarangku keluar rumah. Semua ini sudah kuingat, tapi tenang saja. Aku tidak akan membuat masalah untukmu. Aku hanya menahanmu sebentar lagi. Setelah kau melahirkan anak suku naga, saat itulah ajalmu tiba. Dia tinggal sendirian di rumah selama bertahun-tahun, pasti sulit ya. Sayang, seorang paman telah menyelamatkan kita sekarang tinggal di rumahnya, kita harus melakukan sesuatu untuk membantunya, bukan? Bagaimana kalau kita masak bersama untuknya? Pasti mataku salah lihat. Kakakmu foto orang yang sudah meninggal, apa bagusnya untuk dilihat? Pemimpin Sekte Lin, kembalikan foto itu padaku. Dia sudah meninggal begitu lama, bisakah kamu memberiku kesempatan? Kamu jangan terus murung seperti ini. Aku menyukaimu, izinkan aku menemanimu, ya? Ya ampun, bukankah itu pemimpin Sekte Lin dari Xuanmen? Xuanmen adalah pemimpin dari Sekte Dao. Banyak orang besar di dalamnya yang memiliki kekuasaan mutlak. Pemimpin Sekte Lin apalagi memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tidak disangka dia menyatakan cintanya di depan umum. Tidak benar, itu sepertinya Tuan Qin, istri Tuan Qin, yang sebelumnya berasal dari desa. Mana bisa dibandingkan dengan pemimpin Sekte Lin? Yang satu adalah master dari generasi ini, yang satu lagi kaya raya, ini baru namanya pasangan yang serasi. Aneh, kenapa melihat pemandangan ini, aku justru merasa sedikit sakit mata? Dengarkan aku baik-baik, istriku, Qinmu, hanya ada satu, Xie Nanwei. Kau dengar jelas? Pergi. Aku, pemimpin Xuanman yang bermartabat, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang yang sudah mati, kenapa? Wei? Wei, kau jelas-jelas sudah mati, bagaimana kau masih bisa muncul? Bahkan saat mati pun kau bisa membuat kamu terus memikirkannya, jika kamu tahu kau masih hidup. Tidak bisa, kau harus mati. Wanita ini berani kabur? Aku sudah tahu dia hanya berpura-pura. Tidak bisa, kakakku tidak boleh tahu Xie Nanwei belum mati. Xie Nanwei, kau harus mati. Wanita ini, apa yang ingin dia lakukan di belakangku?
Berhasil. Sudah kuduga kebaikan wanita ini, hanya pura-pura, sekarang sudah terlihat wujud aslinya. Kan? Setelah amnesia, dia hanya melihat aku punya uang, dia ingin mendapatkan uangku dengan cara keji. Sejak kecil aku dibesarkan oleh kakakku, dengan diberi segala macam harta langka, dia berani-beraninya ingin meracuniku, benar-benar tidak tahu diri. Ayo, cobalah. Nah, cobalah yang ini. Ingin menggunakan trik seperti ini untuk melawanku, kelamanan, kau benar-benar masih terlalu mentah. Enak, Nah, makan satu suap lagi. tidak ada racun, tidak ada yang terjadi. Dia sama sekali tidak melakukan apa-apa. Jadi, kau keluar? Hanya untuk membelikanku bahan makanan dan memasak? Kau sudah menampungku. Dan anakku, aku tidak tahu bagaimana harus membalas budimu. Aku hanya berpikir, aku akan membuatkanmu makanan. Lagi pula, kau bekerja sendirian sangat keras. Tenang saja, mulai sekarang, selama aku ada di sini, kau tinggal pulang dan menunggu makanan. Apa kau tidak merasa bahwa kadang-kadang hal-hal seperti kehangatan rumah tangga inilah yang membuat kita merasa hidup memiliki harapan dan kerinduan untuk dipertahankan? Kakak? Apakah ini kerinduanmu? Aku sepertinya mulai mengerti. Aku di mana ini? Tom, aku tidak tahu apa bagusnya dirimu, sampai-sampai Tuan Chin selalu menolakku karenamu. Kau ternyata tidak mati. Nyawamu benar-benar kuat ya. Tapi kau berani merebut kakakmu dariku, maka kau pantas mati. Nona, apa kau salah mengenali orang? Aku tidak mengenalimu, dan mustahil merebut kakakmu darimu. Jelas-jelas itu kau, mengapa kau tidak mengakuinya? Kau tidak mengenal kakakmu? Aku pernah mengalami kecelakaan, semua hal tidak bisa kuingat lagi. Tapi tenang saja, aku tidak mungkin merebut kakakmu darimu. Kumohon, biarkan aku pergi. Ternyata amnesia. Karena kau sudah lupa, biar aku bantu kau mengingatnya kembali. Aku adalah istri Tuan Chin, sedangkan kau hanyalah wanita perebut suami orang yang tidak tahu malu. Aku peringatkan padamu, aku akan memberimu pelajaran. Jika lain kali kau berani menggoda suamiku lagi, aku akan membuatmu menderita. Ternyata aku dikejar-kejar hanya karena merebut suami orang. Tidak, itu mustahil. Aku tidak mungkin menjadi wanita simpanan. Pasti ada salah paham di antara kita. Salah paham apa? Kau hanyalah wanita yang ingin memiliki dua suami? Kau benar-benar tak tahu malu. Tidak, Tuan Qin menyelamatkanku. Aku hanya ingin membalas kebaikannya, tidak seperti yang kau katakan. Masih berani membantah? Jangan. Lepaskan. Kau ternyata hamil? Kau sampai hamil anak kakakmu? Beraninya kau? Apapun yang terjadi, anak itu tidak bersalah. Aku mohon, jangan sakiti anakku. Kau merayu suamiku dan kau bahkan hamil anaknya, dasar perempuan tak tahu diri. Tolong jangan sakiti anakku. Tahan dia. Jangan, lepaskan aku. Gawat, kekuatan spiritualku tidak cukup, aku tidak bisa langsung menemukan keberadaannya. Sudahlah, dia masih mengandung anak kakak. Demi anak itu, Kak, aku butuh bantuanmu. Selamatkan anak suku naga kita. Anak siapa? Nasib Xianan Wei sekarang tidak diketahui. Aku sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Hanya saja aku mencemaskan anak di dalam perutnya. Itu adalah keturunan kakak. Tidak boleh mati begitu saja tanpa ada kejelasan.
Tapi kakak sangat mencintai Xie Nanwei. Bagaimana jika dia tahu Xie Nanwei belum mati? Sudahlah, asalkan aku bilang itu adalah anakku, lalu menggunakan tipuan saat mereka bertemu. Kakak tetap tidak akan mengetahui keberadaannya. Kak, ini anakku. Kumohon jangan sakiti anakku. Tahan dia. Lepaskan. Lepaskan. Hari ini aku akan menegakkan keadilan, memberikan pelajaran pada wanita rendahan yang tidak tahu moral, yang melayani dua suami sekaligus ini. Hentikan. Hentikan. Kakakmu, ini adalah tempat suci sekte Xuanmenku. Jika kau ingin datang, kau hanya perlu memberitahuku saja. Pergi. Murid-murid, serang dia, hentikan dia. Tuan Qin, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Tidak bagus, kakak tidak boleh mengenaliku. Kau baik-baik saja? Ternyata dia sudah menemukan cinta sejatinya dan sudah memiliki anaknya sendiri. Terima kasih. Kau sudah menyelamatkanku barusan. Aneh. Kenapa pria ini terasa begitu akrab bagiku? Kak, ini wanitaku. Cara kamu melihatnya seperti itu sedikit tidak pantas, bukan? Pemimpin sekte Lin, terburu-buru sekali. Mau pergi kemana, ya? Kamu ternyata juga suku naga? Kamu melukai orang yang seharusnya tidak kamu lukai. Qin Zhao, aku pemimpin Xuanmen, kamu berani menyentuhku? Kamu akan menghadapi akhir yang tragis. Hentikan. Aku akan memberimu pelajaran. Wanita tak bermoral yang berani berhubungan dengan dua pria sekaligus. Tuan Qin, wanita yang menculikku hari ini mengatakan padaku, apa maksud dari satu wanita menjalin hubungan dengan dua saudara, dan aku selalu merasa, pria yang menyelamatkanku hari ini, sepertinya aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Bisakah Anda memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Adikku ini ternyata diam-diam sudah memiliki kekasih dan bahkan sudah mengandung anaknya. Sebagai kakaknya, aku juga harus pergi menemuinya. Semoga saja aku salah duga. Kau percaya saja kata-kata wanita gila itu? Tapi, pria itu selalu muncul di pikiranku. Aku merasa sangat akrab dengannya, seolah-olah aku memiliki hubungan dengannya. Kau telah menyelamatkanku. Bisakah kau memberitahuku, apakah sebelumnya aku pernah bertemu dengannya? Tidak boleh. Kakakmu sudah susah payah mendapatkan kembali jantung naga. Aku tidak boleh membiarkan Xie Nanwei mengingat apapun. Aku hanya menyelamatkan hidupmu sekali. Bagaimana aku bisa tahu tentang masa lalumu? Tapi aku peringatkan kau, sebaiknya kau menjauh darinya. Dia adalah kepala keluarga Qin yang paling misterius di lingkaran Jing, terkenal karena kekejamannya yang tak tertandingi, dan tidak tertarik pada wanita. Jika kau menyinggung perasaannya, pada akhirnya kau bahkan tidak tahu bagaimana kau mati. Dia ternyata adalah kepala keluarga Qin yang sangat berkuasa. Seseorang sepertiku, bagaimana mungkin aku bisa memiliki hubungan dengan tokoh besar seperti itu? Pasti aku yang terlalu banyak berpikir.
Kenapa kakak ada di sini? Aku datang untuk melihat adik ipar, tapi karena dia tidak ada, aku pergi sekarang. Salju turun lagi. Saat dia pergi, itu juga malam bersalju seperti ini. Karena sudah ditakdirkan, hargailah baik-baik. Jangan menjadi sepertiku, sekarang aku hanya dipenuhi penyesalan. Mengapa saat aku melihat pemandangan ini, aku juga merasa sangat sedih? Terus dorong. Kepalanya sudah keluar, dorong lagi lebih kuat. Gelombang energi ini, mengapa memiliki asal yang sama denganku? Apa hubunganku dengan anak ini? Kak, apa yang kakak lakukan? Apa yang sedang aku pikirkan? Nanzi sudah meninggal. Aku merasa familiar dengan anak ini. Hanya karena ini adalah anak adikku, tentu saja memiliki asal yang sama denganku. Ketika anak itu lahir, itu adalah akhir hidup Xie Nanwei. Jika kakakku tahu, dia pasti akan menyelamatkan Xie Nanwei dengan segala cara. Aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Selamat, ini bayi laki-laki. Nanzi, andai saja kau masih di sini, mungkin saja anak kita juga bisa lahir dengan lancar. Cepat. Ini juga pertama kalinya aku melihat situasi seperti ini. Semua organnya gagal berfungsi, cepat siapkan operasi. Nona Xie, kau bisa memberitahuku apa yang kau inginkan? Aku akan membantumu mewujudkannya. Sejak saya mengandung anak ini, Anda sudah tahu situasi hari ini? Bukan? Anak saya luar biasa. Dan saya tidak menyesal telah melahirkannya. Tetapi, Tuan Qin, Saya akan membantu Anda merawatnya dengan baik. terima kasih. Nanwei, Kak, Saya belum meninggal. Jangan takut, Ibu ada di sini. Apapun yang terjadi, saya pasti akan menemani Anda tumbuh sehat dan aman. bagaimana keadaan Nanzi? dia baik-baik saja. Justru kamu bahkan demi dia, mengonsumsi setengah dari energi vitalmu. Apa kamu tidak tahu, kamu bisa mati jika begini? Tidak masalah, jika aku tidak bisa bangun, tolong jaga dia baik-baik. Untuk Wanitamu sendiri, urus sendiri. Anan, apa Mama boleh tidak pergi kencan buta? Mama tenang saja. Aku hanya ingin mencari seseorang untuk menjagamu. Kesehatan Mama beberapa tahun ini semakin memburuk. Aku perlu mencari seorang ayah untuk membantuku menyembuhkan penyakit Mama. Mama tidak perlu memaksakan diri.
Kita hanya datang untuk melihat. Jika tidak cocok, kita akan pergi. Baik. Halo, nama saya Wang Liqiang. Tahun ini saya berusia 30 tahun, saya seorang mandor konstruksi, sudah menikah 2 kali, dan memiliki 2 orang putri. Lihat, kapan kita bisa mendaftarkan pernikahan? Kak, kita sudah sampai di sini. Xie Nanwei masih hidup, dan dia melahirkan seorang anak dari suku naga. Apakah kamu yakin tidak akan mengakui dia? Tidak perlu. Jika kehidupannya bisa damai dan bahagia, maka saya tidak akan mengganggunya. Soal pendaftaran pernikahan, tidak usah terburu-buru. Ibu saya bernama Xiening. Saya adalah satu-satunya putranya. Setelah ibu saya menikah denganmu, dia tidak akan punya anak. Tidak bisa punya anak? Kalau begitu, kenapa kamu membawanya untuk kencan buta? Bukankah ini merugikan orang lain? Meskipun ibu saya akan sulit untuk hamil lagi, tetapi saya sudah menyaring kencan buta dengan pria yang sudah punya anak. Saya ingin kamu datang untuk menjaga saya dan ibu. Bukan ibu saya pergi ke rumahmu menderita dan masih harus melahirkan anak. Anak kecil tidak mengerti apa-apa. Keluarga saya telah menurunkan 1 anak laki-laki selama 3 generasi. Saya harus punya putra. Wanita ini masuk ke rumah. Hal yang paling penting adalah melanjutkan keturunan. Dia hanya seorang wanita yang tidak bisa menghasilkan keturunan. Bawa dia pergi sekarang. Saya tidak mengizinkan kamu menghina ibu saya seperti ini. Dasar anak nakal. Dasar anak nakal. Kamu... Apa yang ingin kamu lakukan? Ini terlihat seperti sumber dukungan yang besar. Ayah, aku akhirnya menemukanmu. Kembali. Siapa namamu? Xie Ping'an. Ping'an yang berarti damai dan aman. Ayah, ini Mami. Dia baik, lembut, dan cantik. Anak-anak tidak mengerti. Dia hanya mengoceh. Terima kasih atas bantuanmu tadi. Kami pergi dulu. Ternyata dia belum mendapatkan kembali ingatannya. Kita telah melalui begitu banyak hal, melupakan semuanya mungkin lebih baik. Dengan begitu kita bisa memulai kembali dari awal. Nona Xie, aku datang untuk kencan buta. Menurutku kondisi kita, bagaimana kalau duduk dan mengobrol? Baiklah. Ayah dan Mami sangat serasi ya. Tuan, kondisimu terlihat sangat bagus. Mengapa kamu datang untuk kencan buta? Aku ingin tetap di sisi Nanwei, jadi aku tidak bisa membiarkan Nanwei mengingat semuanya. Memang aku tidak memiliki kesulitan materi, tetapi mataku sudah tidak bisa melihat. Jadi aku mencari orang yang cocok untuk saling mendukung, menjalani hidup yang mata saya sudah tidak bisa melihat. Jadi saya ingin mencari seseorang yang cocok untuk saling mendukung dan menjalani hidup yang sederhana. Oh. Tapi saya harus bilang dulu, setelah menikah saya tidak berencana untuk punya anak lagi. Saya hanya ingin, setelah ini, mencintai An-An saja sudah cukup. Nona Xie, jujur saja, saya juga sudah tidak bisa punya anak lagi. Jadi, bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk menjaga Anda dan anak Anda? Maaf, saya tidak bermaksud mengorek privasi Anda. Tidak apa-apa. Nona Xie, nama saya, mungkin saya membutuhkan seseorang untuk mengurus kehidupan saya. Sebagai balasannya, saya akan memberikan kepada Anda dan anak Anda kebutuhan materi terbaik agar kalian bisa menjalani hidup yang berkecukupan. Nona Xie, tolong, apakah Anda bersedia mempertimbangkan saya? Selama kita bisa menjalani hidup bersama dengan baik, tentu saja saya bersedia. Tuanmu, setelah menikah, Anda harus bersikap baik hanya kepada saya dan Mama. Jika tidak, saya akan menghajar Anda sampai babak belur, lalu saya akan membawa Mama bercerai. Baiklah. Nona Xie, setelah ini, Anda akan kerepotan. Selamat datang di rumah, Tuan Qin. Mereka salah memanggil orang. Lama tidak bertemu, Xie Nanwei. Ternyata ini rumah Tuan Qin yang lain.
Kali ini, jika engkau berani menyentuh Nancy lagi, jangan salahkan aku jika tidak mempedulikan hubungan persaudaraan kita. Senang bertemu denganmu lagi. Kalau begitu kalian mengobrol saja, aku tidak akan mengganggu. Nona Xie, setelah ini, tinggallah di sini. Aneh, mengapa tempat ini terasa sedikit akrab bagiku? Nona Xie. Ini rumah Tuan Qin. Wah, sungguh tidak enak hati. An, ayo kita pergi. Mami, aku belum pernah tinggal di rumah sebesar ini. Aku ingin tetap di sini. Apalagi mata papi tidak bisa melihat. Dia butuh seseorang untuk merawatnya. Dasar anak nakal. Mengapa engkau memukul begitu keras? Engkau mau mencoba membunuh ayahmu sendiri. Tuanmu, kau baik-baik saja? Tidak usangka, anak nakal ini lumayan berguna. Tanganmu terluka. Di mana kotak obat? Di sebelah sini. Kotak obat ada di lemari. Oh, terima kasih, Nona Xie. Bukan, itu ada di sebelah kananmu. Yang ini. Bahkan kotak sekecil ini bisa kamu ambil dengan tepat? Apa kamu benar-benar buta? Aduh, nyaris berciuman. Apa ayah benar-benar tidak becus? Sepertinya aku harus turun tangan. Papi, tidak perlu berterima kasih padaku. Maafkan aku, anak kecil itu memang tidak tahu apa-apa. Aku akan mendidiknya dengan baik setelah pulang. Mari oleskan obatnya dulu. Mami, tempat tidur papi empuk sekali. Aku ingin tidur di sini. An, cepat turun. Jangan nakal. Maaf ya, anakku masih terlalu kecil. Dia belum mengerti. Tidak apa-apa, semua ini demi anak-anak saja. Untung saja dia tidak bisa melihat. Mami, peluk. Papi, peluk. Maaf tuanmu, An harus tidur sambil dipeluk. Merepotkan Anda. Tidak apa-apa. Semua ini demi anak-anak. Ayahmu, aku harus pergi sekarang. Kau harus bergaul baik dengan ibuku. Jangan ganggu ibuku. Kalau tidak... kau tidak takut. Ternyata kau juga. Aku peringatkan kau. Ibu hanya orang biasa. Kau tidak boleh mengganggunya. Kalau tidak, meskipun kau sama seperti aku, seorang suku naga, aku tetap akan menghajarmu habis-habisan. Kita kemarin Sepagi ini, aku belum cukup tidur. Kita semalam sepertinya tidak seperti itu. Kita kemarin. Aduh, kita sekarang pasangan suami istri yang sah. Meskipun kita melakukan sesuatu, bukankah itu hal yang wajar? Ayah, ibu, bangunlah. Aku ingin sarapan. Aku ingin makan janbing guozi. Oh, baiklah. Selamat kepada ketua sekte, kekuatan dewamu telah sempurna. Demi memulihkan penampilanku, aku melakukan pelatihan tertutup selama 6 tahun. Qian Nanwei, kau merebut kakakmu dariku,
mengambil segalanya dariku. Sudah waktunya untuk mengembalikannya. Balon-balon. Ikut kegiatan dapat balon. Dapat balon. Aku mau 1 balon. Anak kecil yang imut, paman akan memberimu 1 balon. Pegang erat-erat ya. Terima kasih. Balon-balon. Ayah, aku Ikut haus kegiatan dan dapat ingin balon. minum air. Baik, tunggu di sini. Aku butuh waktu 6 tahun, baru akhirnya penampilanku pulih. Kakakmu hanya milikku. Apa yang tidak bisa kumiliki, orang lain juga jangan harap bisa memilikinya. Tiananwei, mati kau. Tiananwei, kita bertemu lagi. Itu kamu? Bukankah kamu sudah? Betul, berkatmu, aku tidak hanya memulihkan wajahku, tetapi juga meningkatkan kekuatanku. Selama 6 tahun ini, aku sangat membencimu. Terima kematianmu. Jangan sakiti ibuku. Ini? Kamu berani melahirkan anak ini? Apa hakmu? Bagus. Kalau begitu, kalian semua mati saja. Nanzi, kamu baik-baik saja? Dia hanyalah manusia biasa. Jika berhubungan badan untuk mendapatkan jantung naga, aku khawatir dia akan kehilangan semua energi vitalnya, pasti akan mati. 1000 tahun yang lalu, dia mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Ini adalah akibat yang pantas dia terima. Peti mati 1000 tahun yang kusiapkan sebelumnya, saatnya digunakan. Ibu lihat, ayah menyelamatkan kita. Sudah kubilang, kita benar-benar membutuhkan seorang ayah yang baik untuk menjaga kita. An-An, dia bukan ayahmu. Ayo kita pergi. Tuan Qin, tolong jangan ganggu kami lagi. Nanzi, dengarkan aku. Mungkin beberapa hal tidak seperti yang kau pikirkan. Jika kau ingin tahu sesuatu, kau bisa langsung bertanya padaku. Singkirkan saja ekspresi penuh kasih sayangmu itu hanya membuatku merasa jijik. Mama, Nanzi, Mama sadarlah. Mama. kondisi fisik Shinanji saat ini tidak akan bertahan lama lagi. Kak, kau memberinya separuh esensi darahmu saat itu? Dia sudah hidup 6 tahun lebih lama. Seharusnya dia sudah merasa cukup. Masih ada satu cara. Berikan jantung nagaku padanya. Kak, kau sudah gila. Kau sudah kehilangan separuh esensi darahmu? Jika kau kehilangan jantung naga lagi, kau akan binasa selamanya. Tidak perlu bicara lagi. Aku sudah memutuskan. Jangan ganggu ayahku. Aku tidak akan pernah membiarkan kakak, demi wanita ini, mengambil jantung naganya lagi, dan jiwanya hancur. Nona Xie, kau harus repot-repot istirahat di sini dulu. Setelah kau mati baru kau boleh keluar. Bahkan jika kakakku menyadarinya, kau sudah tidak tertolong lagi. Tuan Qin, jika Anda berpikir saya dan Tuan Qin masih memiliki hubungan, maka Anda tidak perlu khawatir. Sekarang saya hanya ingin merawat An-An sampai dewasa. Saya tidak akan terlibat dengan siapapun. Tiananwei, sudah saya katakan? Begitu waktunya tiba, saya pasti akan membiarkanmu pergi. Lalu kapan saya bisa pergi dari sini? Saat kau benar-benar tidak tertolong lagi. Kenapa kau di sini? Tuan Qin, masalah Anda menyayat wajah saya terakhir kali, saya bisa saja tidak mempermasalahkannya, tapi hari ini, Anda harus menyerahkan Tiananwei kepada saya. Lupakan saja niatmu itu. Tiananwei bukanlah orang yang bisa kau sentuh. Tuan Qin, kita berdua tahu, dengan kekuatan Tuan Qin, dia akan segera menemukan tempat ini. Tiananwei ini, dia tidak memiliki perlindungan hati naga, seharusnya dia sudah lama mati, bukan? Tuan Qin sangat mencintainya, mungkin demi dia bersedia mengorbankan nyawanya lagi. Sepertinya, ini adalah hal yang tidak ingin kita lihat. Tuan Qin, asal Anda setuju untuk bekerja sama dengan saya jamin bisa membunuhnya diam-diam. Setelah itu, Tuan Qin bisa membawa hati naga dan hidup selamanya.
Sektelin. Apa yang sedang kau lakukan? Aku sudah bertahun-tahun di sisimu. Mengapa matamu hanya tertuju padanya dan bukan padaku? Apa hebatnya dia? Dia hanyalah gadis desa dari kampung, orang biasa yang sederhana. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kau adalah suku naga yang terhebat di antara langit dan bumi ini. Dia tidak pantas mendapatkan cintamu. Hanya aku, kita berdua yang ditakdirkan bersama. Sudah kukatakan, istriku hanyalah Xie Nanwei. Baiklah, kalau begitu kalian semua mati saja. Tunggu. Pemimpin sekte Lin? Apa yang barusan kau katakan? Apakah itu benar? Apa maksudmu? Qin Zhao, jangan sampai kau gegabah. Jika ada yang ingin kau sampaikan, bicaralah baik-baik. Tuan Qin, sepertinya kau sudah memikirkannya. Bagus sekali. Aku suka melihat kalian bersaudara, saling bermusuhan demi wanita ini. Kakak, kau pernah bilang, jelas aku adalah orang yang paling penting di hatimu. Sekarang demi seorang manusia biasa, kau menyakiti dirimu sendiri berulang kali, dan meninggalkanku. Kakak, ini semua karena wanita ini. Orang yang kau cintai, hanya bisa adik kandungmu sendiri. Hanya aku, wanita ini, dia harus mati. Nanwei, Kakakmu, kau hanya milikku seorang. Selanjutnya, mari kita bercengkrama sebentar. Nanzi, Mama, Kakakmu, apakah kamu melihatnya? Tiananzimu sudah meninggal. Nanwei. Kalian yang telah membunuhnya, kalian semua harus mati. Nanwei, aku akan membawamu pulang. Nanzi, percayalah padaku, kamu pasti akan baik-baik saja. Zi, Lupakan aku. Bertahanlah hidup. Hati-hati. terima kasih. Setelah 1000 tahun, membuatku jatuh cinta lagi padamu. Nanzi, kita telah kehilangan waktu ribuan tahun. Akhir kisah kita seharusnya tidak seperti ini. Nanji, selama aku bisa menyelamatkanmu, tidak peduli apapun risikonya. Tuan Qin. Kamu aman sekarang? Tuan Qin, aku tidak bisa bernapas jika kamu seperti ini. Tuan Qin sudah menceritakan semuanya padaku. Tuan Qin, terlalu banyak waktu yang kita lewatkan, seharusnya kita tidak melewatkannya lagi. Tuan Qin, jantung naga, apa yang akan kamu lakukan? Nanzi, aku hanya ingin kakakku selamat. Jika memang begini, maka biarlah keinginanmu terkabul. Kamu memiliki jantung naga ini, dan kamu juga akan memiliki semua ingatanku. Tidak lama lagi, kamu akan mengetahui seluruh kebenaran masalah ini. Kakakku sama sekali tidak tahu apa-apa sejak awal. Dia sangat mencintaimu. Nanwei, gantikanlah diriku. Tinggallah di sisi kakakku dengan baik, dan teruskanlah hidupmu. Tuan Qin, bukankah kamu ras naga? Ras naga tanpa jantung naga, bukankah mereka masih bisa hidup? Sama seperti Tuan Qin sebelumnya, saat dia mengalami penyakit jantung. Mengapa kamu? Selama ribuan tahun, hanya dengan darah esensiku, nyawa kakakku tertolong. Sehingga dia bisa mendapatkan kembali jantung naganya. Sedangkan aku, tidak seberuntung itu. Aku telah melakukan banyak kesalahan sebelumnya, dan sekarang, aku hanya ingin menebusnya,
dan hidup damai bersama kakakku. Dia sungguh mencintaimu. Aku tidak bisa menemani kakakku lagi. Kebenaran dari masalah ini, setelah kamu melihatnya, kamu harus mencarinya dan menemaninya dengan baik. Dia tidak bisa tanpamu. Hanya jika kakakku tahu bahwa aku sendiri yang membunuhmu, dia pasti akan sangat membenciku, kan? Dengan begini, dia tidak akan sedih karena kepergianku dan merasa terluka. Ini adalah peninggalan Tuan Qin sebelum dia pergi. Ternyata, selama ribuan tahun, selalu dia yang menemaniku. Dia memberiku jantung naga, hanya berharap kita bisa hidup dengan baik. Tuan Qin, sebelumnya aku salah paham padamu. Kita sudah melewatkan ribuan tahun, jangan sampai terlewatkan lagi. Nanji, mulai hari ini, aku mencintaimu.